Mas, ayo. Saiki. Heeh, iki dienggo sik. Sik, mangan. Ángel la ciencia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat pagi. Selamat hari Kamis hari ini. Hari ini saya akan berbagi konten lagi tentang bagaimana cara memahami burung kita itu sedang mengalami birahi atau emosi. Kemarin banyak pertanyaan ke teman-teman itu, Mas, burung saya ini emosi atau birahi toh? Mas, burung saya kok ngerekel-ngerekel, ini emosi atau birahi? Mas, burung saya kurang birahi atau kurang emosi? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi, teman-teman, untuk menampilkan burung kita menjadi burung yang bagus, menjadi burung yang stabil antara birahi dan emosi, itu kita harus paham juga untuk karakter burung kita. Nah, tapi saya nggak akan bahas tentang karakter burung, karena sebelumnya udah bahas karakter burung itu. Saya akan membahas bagaimana melihat, burung kita itu emosi, burung kita itu birahi, burung saya kurang emosi, burung saya kurang birahi. Nah, yang akan saya bahas seputaran itu. Jadi, kalau burung birahi itu biasanya ya teman-teman banyak sekali dialami untuk pemain lobet vector. Seperti layaknya saya sendiri, karena saya memang sukanya main burung vector. Burung vector itu gampang sebenarnya. Ya gampang, nggak terlalu susah. Beda dengan konslet. Konslet saya masih merasa agak susah, tapi masih belajar. Jadi kalau kita mau bahas tentang, Mas, burung saya itu emosi atau birahi. Kalau burung birahi itu, kalau betina teman-teman ya, banyak sekali penyebabnya, banyak banget juga tanda-tandanya. Salah satunya untuk burung betina, kalau birahi itu biasanya dia agak paruhnya digini-ginikan itu, kayak ngemut apa gitu. Nah, itu burung birahi. Terus biasanya lobet betina teng 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 gigitin ruji ini, itu burung mengalami birahi. Terus burung biasanya cik 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 di lapangan maupun di rumah tapi nggak lepas-lepas, itu birahi. Terus burung ngebebek minta kawin, burung itu birahi. Terus burung biasanya kita bisa melihat burung kita birahi atau enggak, kita bisa menggunakan cokotan kayu. Biasanya saya pakai kayu sengon yang enggak terlalu keras. Biasanya teman-teman nanti diselipin di sini, selipin gini aja, nanti kita bisa lihat burung kalau birahi biasanya kalau lobet betina itu misal nih kayu nih ya, kayu yang kita bacokotan. Kalau birahi, biasanya dia itu gigitnya itu panjang-panjang. Jadi digigit modelnya panjang-panjang. Terus dibuang di bawahnya itu. Biasanya dia mengalami birahi. Nah, kalau dia gigitnya kecil-kecil, kecil-kecil banyak, itu berarti biasanya burung emosi. Nah, kayak gitu. Jadi untuk melihat burung birahi atau emosi lewat situ aja bisa kayak gitu. Terus selain itu, sekarang kita akan membahas yang lobet emosi. Kalau lobet emosi biasanya kalau di lapangan itu biasanya kalau kita lombakan itu ngerekel, bunyi sambil ngerekel, itu emosinya tinggi.
biasanya burung yang emosinya tinggi itu burung yang lepas paut. Ketika pautnya sering dibuat main, kalau lobet single ya. Tapi ketika sudah dewasanya, ketika lobet mabung itu sama oleh pemiliknya itu nggak digunakan untuk lomba. Biasanya emosinya akan tinggi burung. Dan nanti ketika digantang di kelas dewasa biasanya akan ngerekel-ngerekel. Bunyinya di sini. Di jeruji kayak gini. Itu emosinya tinggi. Tapi birahinya kurang. Jadi kalau birahinya pas dia nggak mungkin ngerekel-ngerekel di sini. Nah, itu burung terlalu emosi. Nah, selain itu biasanya burung kelihat lawan itu pengennya ngejar terus itu. Itu burung mengalami emosi. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana cara menurunkan birahi dan emosi. Teman-teman, banyak sekali alternatif yang digunakan teman-teman semuanya, khususnya lobet mania, khususnya saya pribadi. Ini saya akan berbagi tentang bagaimana saya menurunkan birahi dan emosi. Kalau lobet birahi itu sebenarnya kita pakai cara alami, yaitu pakai mandi. Kalau birahi saya biasanya rutin mandi malam jam 9. Basah kuyup biasanya sampai 2 liter air. Habis itu diangin-anginkan. Setelah diangin-anginkan kering, nanti setengah kering itu sudah saya masukkan ke dalam rumah. Nah, itu lakukan seperti itu selama sekitar 1 minggu. Oh iya, untuk lobet yang birahi, kalau teman-teman ingin maksimal, cepat memaksimalkan biar emosi birahinya cepat turun, saran saya dijauhkan dari lobet lain atau dikarantina atau disendirikan dan nggak dengar burung lain. Itu cara paling efektif. Mas, kalau di rumah banyak burung gimana? Ya berarti agak lama kayak gitu. Ya karena emang lobet betina itu sensitif banget untuk birahinya. Terus perlu mandi pagi nggak, Mas? Perlu, tapi mandi paginya biasanya saya cuman saya semprot embun terus kasih cepuk, tapi non jemur sama sekali, nggak usah dijemur kalau lobet sedang birahi. Terus yang kedua, teman-teman bisa pakai tenggeran atau umbaran. Teman-teman kalau tenggeran itu biasanya saya menggunakan kandang kotak itu yang buat ternak, itu biasanya sekitar 2 sangkar itu saya jadikan 1, itu bisa buat jadikan tenggeran juga. Nah, itu biasanya ditaruh dalam situ selama 1 minggu, tapi nggak usah digusain seperti itu. Biasanya juga akan turun juga. Terus untuk menurunkan birahi bisa juga melalui dikasih pasangan. Kalau saya untuk lobet betina, saya ngasih pasangan lobet betina, bukan lobet jantan. Tapi kalau lobetnya udah over birahi, biasanya saya kasih jantan biar dia kawin. Kalau udah habis kawin dia nelur, telurnya dibuang, nanti birahinya akan stabil lagi. Jangan sampai angkrem atau punya anak kayak gitu. Terus kemarin ada juga yang tanya, Mas, kalau udah model angkrem, kalau udah dikawinin ngaruh nggak ke durasi? Enggak sama sekali. Biasanya kalau burung sudah kawin kayak gitu, malah durasinya malah enak. Durasinya malah keluar, dia lebih nyaman juga. Kayak lobet saya mata batin yang sekarang ada di Bekasi itu, ketika birahi harus dikawinkan, nggak masalah. Jadinya nggak ngaruh ke durasi burung. Karena menurut saya akan lebih burung lebih nyaman juga kalau udah dikawinkan. Terus untuk menurunkan birahi, teman-teman kemarin tanya, bisa nggak, Mas, pakai paut? Bisa juga, tapi kita lihat karakter burung kita. Ada yang pakai paut malah tambah birahi juga ada soalnya. Karena itu nggak semua burung yang dikasih paut mau kayak gitu. Tapi kalau dikasih paut dia mau ngajar, biasanya birahinya akan turun juga. Nah, seperti itu. Terus lobet emosi. Gimana cara menurunkan lobet emosi? Kalau saya lobet emosi rutin mandi jam 4 sore. Jam 4 sore dimandikan terus. Malamnya mandi nggak, Mas? Mandi. Paginya mandi nggak? Mandi juga. Tapi ditambah mandi sore kalau lobet yang sedang emosi kayak gitu. Terus ada cara lain nggak? Ada, yaitu dikasih tempelan.
ditempel burung lain kayak gitu setiap hari itu, tapi di ruangan sendiri cuman ada burung itu, nggak ditempel-tempel burung lain, itu bisa menurunkan emosi juga biar dia nggak ngejar-ngejar lawan di gantangan gitu. Mungkin itu untuk mengatasi burung yang emosi dan burung yang birahi. Oh ya, jangan lupa ketika burung sedang birahi, pakan tetap pakan millet putih ya teman-teman. Jangan pakai pakan kenceng kalau lobet single. Itu kalau saya. Nanti ketika burung sudah mulai stabil lagi, mungkin pas hari halumba aja baru dikasih pakan kenceng. Untuk EF saya tambahkan pakai timun aja, nggak usah pakai jagung, karena jagung itu menurut saya membuat burung birahi kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya bagi pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.